Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sofyan Marwansyah SEMM selaku dosen riset operasional. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang metode simplex. Yang pertama di sini kelompok kami, yang pertama ada Abil Fada Muhammad, Anissa Febriani, Isalvio Pratama, Syarif Eko Margono, Lutfia Ferdiana, dan Saryosi Sofiarni. Ya, slide pertama akan dibacakan oleh Syarif Eko Margono. Baik, pengertian metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Sejarah metode simplex. Metode simplex pertama kali dikemukakan oleh George Danzig pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abil Fada Muhammad. Baik, slide selanjutnya ini ada contoh soal, ya. PT SMW akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kg untuk pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kg dan benang wol 1 kg untuk pembuatan kain wol. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kg, benang wol kurang dari 20 kg. Dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT SMW untuk mendapatkan laba maksimal dengan Z sama dengan 30X1 plus 40X2? Selanjutnya menjawab soal dengan metode simplex. Di sini ada tabelnya, yaitu produk kain sutra, kain wol, benang sutra, 3 untuk kain sutra, 4 untuk kain wol, kurang dari 120. Benang wol untuk kain sutranya yang tidak ada, untuk kain wol 1 kg kurang dari 20. Masa kerja untuk kain sutra 2 jam, kain wol 2 jam, kurang dari 40. Laba atau keuntungan kain sutranya untuk kain sutra 30, untuk kain wol 40. Ya, baik, selanjutnya slide-nya akan dilanjutkan oleh Anissa Febriani. Fungsi tujuan di sini ada Z sama dengan 30X1 ditambah 40X2. Batasannya, benang sutra itu 3X1 ditambah 4X2 kurang dari 120. Dan benang wol itu X2 kurang dari 20. Masa kerjanya 2X1 ditambah 2X2 kurang dari 40. Mengubah fungsi tujuan, karena di sini kita membuat sama dengan 0, jadi yang kurang dari itu, yang plus di atas, diganti menjadi min, yaitu contohnya Z sama dengan 30X1 dikurang 40X2 sama dengan 0. Mengubah batasan, benang sutranya itu 3X1 ditambah 4X2 ditambah S1 sama dengan 120. Benang wolnya X2 ditambah S2 sama dengan 20. Masa kerjanya 2X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 40. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saryosi. Silakan.
selanjutnya kita harus menaruh yang tadi, fungsi tujuan yang tadi ke dalam tabel baru. Jadi didapat Z minus 30, minus 40, 0, 0, 0, dan nilai kanannya 0, S1, 3, 4, 1, 0, 0, dan nilai kanannya 120, S2, 0, 1, 0, 1, 0, dan nilai kanannya 20, dan S3, 2, 2, 0, 0, 1, dan nilai kanannya 40. Kemudian mencari kolom kunci. Kolom kunci terdapat pada angka minus 40, yaitu angka dari kolom Z dengan nilai minus terbesar. Selanjutnya, yaitu menentukan baris kunci dan angka kunci. Dicari dengan indeks nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Jadi didapat S1 30, S2 20, dan S3 20. Selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci terletak pada S3. Sedangkan untuk angka kunci terletak pada angka 2. Karena angka 2 itu terletak di antara angka kunci, terletak di antara kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya, kita untuk mencari baris kunci baru. Baris kunci baru untuk S3 itu 2, 2, 0, 1, 40 dibagi 2 angka yang tadi angka kunci tadi. Jadi didapat S3 baru 1, 1, 0, setengah, dan 20 untuk baris kunci baru S3. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Luciana. Untuk menentukan nilai baris lain, itu menentukan S1 baru dulu, yaitu caranya dengan baris lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru. Baris lamanya ada di S1 34100 120, dan caranya 4 dikurang kolom kuncinya itu 4, 3 dikurang 4 dikali baris kunci baru 1, hasilnya min 1. Terus baris lama 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan sama dengan 0. Terus 1 dikurang 4 dikali 0 sama dengan 0. Terus 4 dikurang 0 dikali baris kunci baru sama dengan hasilnya 1. Terus 4 dikurang 0, terus dikali baris kunci baru itu hasilnya min 2. Terus 4 dikurang 120 dikali baris kunci baru hasilnya 40. Min 1, 0, 1, 0, min. Dan cara menentukan S2 baru masih sama dengan S1 baru. Caranya baris lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru. Baris lamanya itu 01, 01, 020, kolom kuncinya ada di 1, 1 di 0 dikurang 1 dikali baris kunci baru itu hasilnya min 1, 1 dikurang 1 dikali baris kunci baru hasilnya 0, 1 dikurang 0 dikali baris kunci baru hasilnya 0, 1 dikurang 1 dikali baris kunci baru hasilnya 1, 1 dikurang 0 dikali baris kunci baru hasilnya 1, 1 dikurang 0 dikali setengah sama dengan min setengah. Terus 1 dikali 20, 1 dikurang 20, 20 dikurang min 20 hasilnya 0. Itu sama dengan S2 baru. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Mencari nilai Z baru. Mencari nilai Z baru sama dengan kayak mencari kolom-kolom yang tadi. Caranya baris lama dikurang kolom kunci kali baris kunci baru. Nah, bisa dilihat kolom kuncinya min 40, baris kunci barunya yaitu yang min 30. Min 40 dikali 1 sama dengan min 40. Min 30 dikurang min 40 dikurang min 40 sama dengan 10. Min 40 dikurang min 40 karena min 40 kali 1 sama dengan 0. Nah, sisanya tinggal dikali 0. Min 40 kali 0 sama dengan 0, 0 kurang 0, 0. Yang begitu juga yang selanjutnya
0 kali min 40 sama dengan 0. 0 dikurang 0. 0 yang min 40 dikali 0 sama dengan 0. Min 40 kali setengah sama dengan 20. Min 40 dikali 20 sama dengan 800. Ya, jadi didapat Z barunya itu 10, 0, 0, 0, 20, 800. Selanjutnya memindahkan baris baru ke dalam tabel. Ya, tadi tinggal dimasukkan X1-nya itu 10, X2 0, S1 0, S2 0, S3 20, NK-nya 800. S1-nya min 1, 0, 1, 0, min 2, 40. S2 sama dengan min 1, 0, 0, 1, S1, min setengah, 0. S3, 1, 1, 0, 0, setengah, dan 20. Karena Z tidak lagi negatif, tidak usah dicari kembali. Dan didapat Z maksimalnya itu 800 dan S3 sama dengan 20. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.